Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Kelas Begina. Pada video kali ini saya akan membahas tentang soal pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar. Nah, jika nanti ketika melihat teman-teman merasa terlalu cepat video ini, silahkan diatur di pengaturan YouTube-nya ya. Oke, kita mulai aja. Yang pertama, saya mau kasih contoh soal. Misalnya, suatu barang itu punya fungsi permintaan PD sama dengan 30 dikurangi Hi, kemudian PS-nya misalnya Hi plus 2. Nah, pemerintah itu memberikan pajak T-nya sebesar 2. Kita akan menghitung besar pajak yang diterima pemerintah, kemudian yang ditanggung konsumen dan produsen. Namun terlebih dahulu kita akan menghitung keseimbangan pasar baik yang sebelum maupun yang sesudah. Nah, yang pertama kita akan menghitung keseimbangan pasar yang sebelum ya. Keseimbangan pasar yang sebelum pajak. Nah, syaratnya adalah PD sama dengan PS. Nah, PD-nya adalah 30 dikurangi Hi dan PS-nya adalah Hi plus 2. Kemudian kita selesaikan, ini jadi 30 dikurangi 2 sama dengan Hi ditambah Hi ya. Jadi ini 28, Hi tambah Hi 2 Hi, sehingga ketemu Hi-nya adalah 28 dibagi 2 sama dengan 14. Setelah ini, kita akan mencari nilai P. Bisa dimasukkan atau substitusi ke PD maupun PS. Saya milih yang PS saja, yang lebih mudah, Hi plus 2. Kemudian Hi-nya kita ganti 14 ditambah 2 sama dengan 16. Nah, ini sudah ketemu yang sebelum pajak keseimbangan pasarnya Hi PE itu adalah 14,16. Selanjutnya kita akan menghitung keseimbangan pasar yang setelah terkena pajak. Nah, kalau setelah terkena pajak, fungsi yang berubah itu adalah fungsi penawaran ya. Jadi PS-nya awalnya itu Hi plus 2. Sekarang karena ada pajak, jadi PST itu Hi plus 2 ditambah pajak, karena pajak itu menambah beban ya. Jadi Hi plus 2 tambah 2 sama dengan Hi plus 4. Nah, baru kita cari keseimbangannya. PD sama dengan PST. PD-nya tetap 30 dikurangi Hi sama dengan PST-nya Hi plus 4. Kita selesaikan ini ya, 30 dikurangi 4. Ini 4-nya kita pindah ke sini. Kemudian Hi negatif Q jadi plus Hi. Kemudian ini adalah 26 sama dengan 2 Hi, ketemu Hi-nya adalah 26 dibagi 2 sama dengan 13 ya. Setelah nyari Hi, kita nyari P dengan cara substitusi ke PD maupun PST, tapi nggak boleh disubstitusi ke PS ya, diingat-ingat. Jadi hanya boleh ke PD atau PST. Saya mau ke PST aja. P sama dengan Hi plus 4, sehingga ini ketemu 13 ditambah 4 sama dengan 17. Simbolnya yang setelah pajak itu adalah HT, PT. Itu 13,17. Nah, baru kita akan mencari yang berikutnya, itu adalah pajak yang diterima oleh pemerintah ya. Besar pajak yang diterima oleh pemerintah itu T sama dengan T besarnya pajak dikali HT. HT-nya tadi 2, T-nya 2, HT-nya adalah 13, sehingga besar pajak yang diterima oleh pemerintah adalah sebesar 26. Kemudian ada pajak yang dibebankan kepada konsumen. Nah, kalau ini TC sama dengan PT dikurangi PE, rumusnya ya, dikali HT. PT itu ini 17, PE-nya 16, HT-nya adalah 13 ya. 17 kurangi 16 1 kali 13 sama dengan 13. Ketemu pajak yang dibebankan pada konsumen sebesar 13, sedangkan pajak yang dibebankan pada konsumen produsen ya, ini sekarang itu berarti kan TP. Kalau TP gampang, itu kita tinggal ngurangin aja T dikurangi TC, itu sama dengan T-nya tadi 26, TC-nya 13, sehingga ini ketemu 13. Nah, sudah ketemu semuanya, baik pajak yang diterima oleh pemerintah, pajak yang dibebankan kepada konsumen, dan pajak yang dibebankan kepada produsen. Oke, itu adalah contoh soal dan pembahasannya. Berikut pembahasannya tentang
pengaruh pajak terhadap keseimbangan pasar atau terhadap kesejahteraan. Jika ada pertanyaan, silakan disampaikan pada kolom komentar. Insya Allah segera saya balas jika saya sudah aktif kembali. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.